Menurut kamu, kita fokus ke akademik atau organisasi ya ketika di bangku perkuliahan? Oke teman-teman, balik lagi ke Kak Melpus Channel. Aduh, hari ini tuh topiknya menarik banget ya, karena banyak banget yang DM aku bertanya kayak, Kak Melpus, bagusnya kita tuh fokus ke akademik aja selama kuliah atau fokus juga organisasi ya? Wah, ini bener-bener pertanyaan yang banyak banget ditanyain, dan aku pasti yakin yang nonton juga pasti bakal bingung, apalagi kalian buat yang masih maba S1 ataupun kakak-kakak tingkat yang udah mungkin terjun di S1 ya teman-teman. Untuk bahas ini emang banyak banget ya teman-teman point of view-nya, dan juga banyak banget pandangan-pandangan yang berbeda. Jadi kita harus melihat dari sisi yang banyak nih tentang apakah organisasi yang lebih penting, apakah akademik. Dan aku juga bakal bahas di strata yang beda-beda ya teman-teman. Jadi S1 gimana, S2 gimana, dan juga S3 gimana gitu. Sampai lupa nih perkenalan. Halo semuanya, nama aku Melpus. Aku adalah mahasiswa S3 di umur 24 tahun. Jadi aku bakal bahas tentang pentingkah organisasi ataukah akademik selama di bangku perkuliahan. Pertama, perbedaan strata akan membuat prioritas kalian berbeda teman-teman. Nah, ini apa sih maksudnya? Strata itu ada 3 ya teman-teman. Strata itu adalah tingkatan. Strata 1 yaitu S1, strata 2 yaitu S2, dan strata 3 adalah S3. Jadi antara kebutuhan needs dari S1 itu beda dengan needs di S2 ataupun needs di S3. Jadi kebutuhan antar strata tuh beda-beda. S1 nggak mungkin bisa disamain dengan S2, apalagi S2 ke S3 ataupun S3 ke S1. Jadi emang benar-benar berbeda banget. Dan ini adalah point of view ketika kalian di strata 1 atau di sarjana ya, atau anak-anak di mahasiswa S1. Ketahuilah bahwa pada di strata 1 ataupun S1 ini, akademik dan organisasi ini merupakan poin yang sama-sama penting ya teman-teman. Jadi di satu sisi kalian harus tetap memikirkan akademik karena memang ini poin pentingnya juga. Karena ketika kalian mau daftar kerja ataupun kalian nanti bakal kuliah lagi S2, itu tuh bakal lihat IPK, lihat mata kuliah juga, ataupun lihat track record dari bidang akademik ya teman-teman. Memang IPK itu tuh bukan segalanya. Memang IPK itu tuh nggak pernah menjadi atau jaminan gimana kita tuh bakal sukses. Emang enggak kayak gitu. Tapi IPK ini bisa menjadi tolak ukur pelajaran yang pernah kalian pelajarin gitu. Jadi, IPK inilah yang menjadi parameter apakah kita tuh sudah berhasil belajar di S1, apakah kita tuh sudah berhasil sih belajar sebelum-sebelumnya di mata kuliah ini, apakah kita tuh sudah berhasil untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Karena emang IPK ini adalah alat ukur ya teman-teman, jadi memang bukan jaminan. Beda ya, antara alat ukur dan juga jaminan. Makanya, untuk di S1 memang akademik juga penting. Tapi di sisi lain, organisasi juga penting untuk anak-anak S1. Kenapa kayak gitu? Karena pada saat S1 ataupun kalian di sarjana, kalian tuh kan baru banget dari SMA tuh, terus langsung ke kuliah atau di S1. Nah, di sini tuh kadang kalian tuh masih mencari jati diri kalian, masih mencari-cari, aduh aku tuh bagusnya gimana ya, aku tuh harusnya gimana ya. Jadi di tahap S1 tuh memang tahap adaptasi ya, atau peralihan dari anak SMA. Nah, di sini perlunya organisasi teman-teman ataupun komunitas yang bisa membangun diri kalian, membangun jati diri kalian yang lebih baik, ataupun membuat habits yang lebih baik, atau bahkan membangun leadership skill dari diri kalian. Jadi memang kalau di S1 tuh memang bukan akademik doang yang diperluin, tapi juga tentang organisasi. Kenapa? Karena kita butuh leadership skills-nya ya teman-teman. Kita butuh gimana how to deal with people, kita juga butuh how to work with people, kita juga harus butuh gimana public speaking, gimana cara ngomong depan orang, kita juga butuh gimana caranya jadi berani, kita juga harus butuh gimana sih caranya cari jati diri gitu. Kita juga butuh gimana sih caranya memimpin kayak gitu. Karena emang di S1 tuh benar-benar masa peralihan banget dari SMA ke perkuliahan. Walaupun kita sudah semester 5 gitu, semester 7, bahkan kita kadang-kadang masih nggak tahu tuh jati diri kita gimana. Masih kadang-kadang nggak tahu juga, aduh aku tuh harusnya gimana ya? Aku tuh harusnya ngapain ya, kayak gitu kan. Jujur ayo, kalian kayak gitu juga nggak? Jadi memang di S1 ini menurut aku organisasi dan akademik itu sama-sama penting. Jadi kalian bisa coba akademik dan juga non-akademik, yaitu organisasi ya teman-teman. Memang nggak semuanya bakal sejalan, nggak semuanya pasti bakal berjalan beriringan 100-100 tuh pasti nggak gitu. Tapi menurut aku ya tetap dijalani dua-duanya. Kalaupun kalian merasa aduh terlalu banyak nih organisasinya, oke dikurangin aja. Mungkin cuma 1-2 it's okay, yang penting ada gitu. Yang penting kalian tuh bisa belajar setidaknya sedikit dari organisasi tersebut. Setidaknya kalian tuh ada belajar 1 atau 2 poin lah
dan juga membentuk diri kalian gitu ya teman-teman. Karena memang di perkuliahan itu tuh di S1 tuh bener-bener kita tuh harus banyak explore banyak hal gitu. Jadi bukan cuma akademik aja, kita juga harus explore lomba, kita juga harus explore organisasi. Jadi kalau kalian di S1 dan nonton video ini, ingat bahwa akademik dan organisasi itu sama-sama penting. Jadi kalian memang harus mencoba kedua hal tersebut. Tapi kalau memang terlalu capek gitu ya, terlalu lelah, atau kalian mungkin nggak bisa terlalu banyak, nggak apa-apa, coba 1-2 aja. Jadi nggak usah terlalu banyak kayak kalian tuh coba organisasi A, B, C, D, E, F gitu, nggak perlu. Jadi boleh A aja atau B aja. Dan akademik paling penting juga, jadi kalian jangan lupa belajar, jangan lupa bikin tugas. Jangan sampai nggak bikin tugas cuman gara-gara kalian semalam organisasi, atau jangan sampai nggak bikin tugas gara-gara kalian tuh rapat atau gimana. Nah itu jangan ya teman-teman. Jadi memang kalau di S1 tuh banyak explore, jadi kalian harus coba akademik dan non akademik. Nah sedangkan di strata 2 dan juga strata 3 kayak aku ya, aku kan di S3 ini ya, S1 dan S3 tuh sebenarnya nggak terlalu wajib untuk organisasi, tapi kita diwajibkan untuk akademiknya banget, yaitu misalnya publikasi. Dan for your information ya teman-teman, publikasi tuh susah banget. Bahkan kalau kalian bingung gitu ya di S1, di S2, S3 tuh makin bingung, karena kadang nggak tahu nih mau nanya sama siapa. Kadang juga kalau di S2, S3 kan dianggap sudah mandiri gitu ya teman-teman. Dan terkadang S2, S3 itu kan juga banyak banget tugasnya, banyak juga yang harus dihandle gitu. Kayak syarat-syarat untuk sidang, untuk sempro pun lebih susah daripada S1. Jadi memang organisasi tuh nggak sangat-sangat diwajibkan kayak gitu. Tapi kalau kalian mau ikut ya nggak apa-apa, boleh aja, tapi nggak diwajibkan gitu ya teman-teman. Nah menurut aku kalau kalian mahasiswa S2 ataupun S3, lebih baik fokus ke akademik. Kenapa? Karena banyak banget target-target kita, apalagi kayak target cepet lulus gitu ya, target publikasi, target nilai, IPK dan lain-lain. Jadi memang S2 S3 tuh dianggap sebagai mahasiswa yang sudah matang, yang sudah bisa mengambil keputusan, yang sudah bisa membagi waktu, yang sudah bisa tahu mana yang harus dilakuin dan mana yang nggak harus dilakuin. Makanya menurut aku kalau kalian anak S2 ataupun S3 lebih baik fokus ke akademik. Beda sama anak S1 tadi ya. Kalau S1 tadi kan memang mereka juga harus coba nih organisasi. Kenapa? Karena banyak harus yang dieksplor gitu dari mereka sendiri kayak gitu. Tapi kalau di S2 S3 menurut aku kita udah cukup eksplor di S1. Makanya di S2 S3 kita hanya fokus ke akademiknya saja, karena emang ini susah banget, bahkan targetnya lebih susah daripada S1 kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalian tahu kan kalau mahasiswa S1 tuh gimana fokusnya, S2, S3 tuh gimana fokusnya. Jadi kalau kalian masih bingung lagi pentingnya di mana, lihat lagi kalian sekarang jadi mahasiswa apa. Kalau kalian mahasiswa S1 berarti kalian juga harus tetap eksplor banyak hal, organisasi ikut dan juga akademik ikut. Dan yang kedua, kalau kalian anak pasca sarjana S2 ataupun S3, lebih bagus kalian ke akademik aja. Kenapa? Karena organisasi nggak terlalu diwajibkan, dan juga yang diwajibkan itu adalah akademik ya, kayak publikasi, paper gitu, kayak H-index, Scopus dan lain-lain. Kedua, pahami kebutuhan kalian masing-masing. Nah, ini back to my story ya teman-teman. Jadi pengalaman aku tuh nggak ikut organisasi di kampus, tapi aku ikut komunitas di luar kampus. Kenapa kayak gitu? Nah, ini cerita aku ya teman-teman, berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi dulu itu jarak antara universitas dan juga rumah aku itu jauh banget. Bahkan kalau aku kuliah tuh mungkin ada 1 jam lebih, itu pun aku harus naik kendaraan umum. Jadi emang jarak rumah aku dan kampus tuh jauh banget, 1 jam, dan bahkan aku harus menempuh jarak yang jauh dengan menggunakan bis khusus ke kampus. Dan aku tuh nggak ngekos, aku tuh tinggal di rumah aku sendiri. Jadi setiap hari tuh aku harus menghabiskan sekitar 3 jam PP bolak-balik ke rumah ke kampus hanya untuk kuliah. Dan ketika itu aku ngerasa bahwa ketika aku ikut organisasi di kampus, aku tuh bakal nggak efektif. Apalagi kalau misalnya ada rapat ataupun kegiatan organisasi itu di malam hari ya, atau setelah perkuliahan. Itu kan sudah otomatis aku tuh bakal pulang malam ataupun pulang sore. Sedangkan bis kampus aku tuh cuman sampai sore. Kalaupun malam tuh jarang banget ada di malam hari. Itu juga jadi pikiran aku ketika aku misalnya ikut organisasi, aku tuh bakal harus mencari transportasi lagi, dan itu di malam hari. Sedangkan kampus aku tuh nggak ada kayak ojek kayak gitu, jadi kita harus pakai bis khusus ke kampus. Dan kalau malam pun nggak selalu ada. Dan yang kedua, aku juga nggak ngekos, jadi kayak susah banget menurut aku mobilitas dan juga tempat tinggal aku ketika aku ikut organisasi di kampus. Nah, ini yang aku maksudkan adalah lihat kebutuhan kalian dan juga lihat keadaan kalian. Kalau keadaan kalian tuh nggak memungkinkan untuk kalian ikut organisasi di kampus, ya nggak apa-apa, karena kita masih bisa ikut organisasi yang di luar kampus. Kayak aku waktu itu, aku ikut organisasi di luar kampus ya, atau komunitas yang deket rumah aku. Jadi kayak komunitas relawan kayak gitu, dan aku ikutan volunteer kayak gitu. Dan menurut aku itu juga lebih bagus juga, karena ya efektivitasnya di situ gitu. Kecuali kalau kampus dan rumah aku tuh jaraknya deket, kalau cuma 20 menit, 30 menit ya mungkin aku masih mau ya.
ya. Ataupun kalau misalnya aku ngekos, it's okay gitu, aku pasti bakal mau ikut organisasi. Tapi karena PP aja 3 jam, terus aku juga nggak ngekos, jadi itu tuh nggak efektif banget. Apalagi kalau aku pulang malam, kayak belum lagi aku belajarnya, belum lagi aku sampai di rumah. Intinya kamu harus tahu kayak kondisi kamu tuh gimana, apakah memungkinkan atau enggak kayak gitu. Karena kita tuh nggak bisa juga memaksa diri kita ya teman-teman. Kadang kita juga capek, belum nanti kita bikin laporan kuliah, belum bikin tugas kuliah. Jadi intinya lihat kondisi kamu. Kalau misalnya masih memungkinkan untuk kamu ikut organisasi di kampus, it's okay, ikut aja. Tapi kalau nggak memungkinkan kayak aku tadi, kisah aku tadi, nggak apa-apa, ikut aja di komunitas yang di luar kampus. Yang penting itu deket lah dari rumah kalian. Karena kan kita juga bakal lihat ongkos ya teman-teman, lihat ongkos, lihat waktu, dan lihat sebagainya. Intinya kalian harus aware ke diri kalian sendiri, jangan maksa kalau emang kalian nggak bisa kayak gitu. Karena menurut aku organisasi itu ya yang penting dia bisa membangun habits baik dari kita dan bisa memberikan nilai-nilai atau value-value yang bermanfaat. Jadi nggak cuman harus di kampus aja ataupun di luar kampus, semuanya sama-sama bagus ya. Yang penting adalah diri kita sendiri. Ketiga, pilih organisasi yang juga bisa mendukung akademik. Pilih akademik yang juga bisa mendukung organisasi. Gimana sih maksudnya? Nah, kayak gini ya teman-teman. Misalnya kalian ikut organisasi nih. Kalian ikut organisasi misalnya himpunan mahasiswa. Apa sih yang bakal kalian dapetin di organisasi ini? Misalnya tentang public speaking gitu ya. Nah, public speaking ini kan sebenarnya mendukung juga untuk akademik ya. Misalnya ketika kalian mau seminar proposal gitu, mau sempro, mau semhas, mau sidang, kan kalian butuh tuh kayak skill public speaking ya. Kalian tuh butuh skill untuk ngomong di depan orang banyak, ngomong di depan dosen, untuk berani beropini kayak gitu. Nah, public speaking ini itu juga didapatkan dari organisasi. Ketika kalian ikut sebuah organisasi dan bisa membangun akademik kalian, itu juga nggak apa-apa, ikutin aja. Ketika kalian ikut organisasi dan dari value atau nilai organisasi ini tuh bisa mendukung akademik kalian, nah ini bagus banget ya teman-teman. Kayak contoh tadi public speaking. Makanya aku bilang cari organisasi yang memang value-nya itu bisa mendukung akademik kamu. Dan juga pilih akademik yang memang bisa mendukung organisasi kamu. Nah, contoh lainnya misalnya akademik yang mendukung organisasi. Kalian ikut lomba PKM ataupun kayak aku kemarin ikut lomba NUDC kayak debat bahasa Inggris kayak gitu. Sebenarnya dari situ kan kita udah banyak banget ya belajar-belajar bareng orang, ataupun kita di coaching, ataupun kita belajar bareng tim-tim lain. Itu kan juga salah satu membentuk bonding kita kepada orang lain. Kita juga bisa membangun kayak, oh, jati diri kita tuh gimana gitu, membangun juga kayak hubungan kita ke orang lain. Itu misalnya nih habits baik ataupun leadership skill dari diri kamu gitu ya. Kayak misalnya kamu lomba PKM, lomba penelitian ataupun lomba debat bahasa Inggris. Jadi kalian jangan lupa pilih organisasi yang bisa membangun akademik dan juga pilih akademik yang bisa membangun organisasi gitu. Oke, segitu aja pembahasan kita tentang penting nggak sih organisasi ataupun akademik dalam perkuliahan. Terus harus gimana kalian milihnya, kalian udah tahu ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga follow aku di link ini di description ya teman-teman. Kalau kalian mau materi belajar, jangan lupa juga diklik di sini karena semuanya udah ada. Dan jangan lupa semangatin aku buat konten terus karena konten ini buat kalian semua. Selamat belajar teman-teman, bye-bye.